Oke, kita lanjutkan ke tahapan-tahapan pada usability testing. Nah, usability testing ini ada kurang lebih 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan introduction atau pengenalan, kemudian pretest questionnaire, evaluation, kemudian yang terakhir ada post-test questionnaire. Nah, pada tahapan introduction, apa aja sih yang dilakukan? Kita lihat ini. Kita pertama-tama harus mengucapkan terima kasih dulu terhadap pengguna yang bersedia untuk mengikuti usability testing. Kemudian kalian harus menjelaskan penelitian ini tentang apa, kemudian nanti tujuannya apa gitu ya. Harus diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, kalian termasuk juga menjelaskan tentang sistem secara singkat. Kalian tidak memberikan terlalu banyak detail gitu ya tentang sistemnya, tapi sekedar overview saja. Kemudian kalian minta juga di awal ya kepada user agar mereka itu tidak ragu untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan. Ya, seringkali user itu kadang-kadang ada yang malu-malu karena baru pertama kali ketemu dengan kalian gitu ya, atau memang mereka orangnya memang sedikit pasif gitu ya. Jadi kalian harus apa namanya, pancing gitu ya bahwa eee, tolong gitu ya kalian di sini benar-benar butuh opini mereka, sehingga jangan ragu untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan. Kemudian kalian harus menekankan bahwa, eee, kalian di sini adalah untuk menguji sistem, sehingga nanti sistemnya nanti bisa diperbaiki, gitu ya. Jadi yang diuji bukan penggunanya. Nah, itu kalian harus katakan juga. Nah, supaya user-nya itu nggak merasa, apa ya, sungkan gitu ya, kemudian atau mereka itu berusaha terlalu keras untuk terlihat bagus gitu ya, jadi yang natural aja ya, sesuai dengan, apa yang mereka pahami, gitu. Kemudian kalian juga, baiknya memulai dengan menanyakan apakah ada pertanyaan terlebih dahulu ya, sebelum dimulai gitu ya, agar tidak, apa ya, mereka sebenarnya masih bingung ini tuh ngapain gitu ya, baru nanti di tengah-tengah malah, eee, kacau gitu. Nah, seperti itu untuk tahapan introduction. Selanjutnya tahapan pretest questionnaire gitu ya, kita ini mau mencari tahu tentang usernya itu siapa, pekerjaannya apa gitu ya, sudah berapa lama menggunakan sistem, kalau sistemnya udah launching gitu ya, kemudian apa saja kasus-kasus di mana mereka itu menggunakan sistem ini, kemudian apa namanya, seberapa sering menggunakan sistem gitu ya. Jadi kalian kayak membuka terlebih dahulu pembicaraannya dengan pretest questionnaire ini. Nah, selain itu di pretest questionnaire juga kalian harus mendapatkan gambaran user kalian itu seperti apa. Ya, jadi ini ya, jadi tentang nama, pekerjaan, kemudian keseharian, mungkin keseharian. Baru apa namanya, masuk ke pengalaman mereka terkait dengan sistem. Kemudian kita masuk ke evaluation task gitu ya. Jadi kita, punya daftar nih, user itu mau melakukan apa sih? Sebagai contoh kalian misalkan dalam suatu sistem itu kan ada use case-nya gitu ya. Nah, itu kalian bisa gunakan use case untuk men-generate sebuah skenario. Jadi ada, skenario itu kayak apa ya, konteks di mana tugas itu, user itu melakukan sebuah tugas gitu ya. Sebagai contoh seperti ini, kalian mau ngetes, sebuah sistem namanya Viki gitu ya untuk nonton drama Korea. Nah, ini kalian bisa bikin skenario, bayangkan bahwa hari ini adalah hari Sabtu. Anda sedang malas keluar dan ingin menghabiskan waktu di rumah dengan bersantai.
Seorang teman merekomendasikan untuk menonton drama Korea di Viki. Nah, itu contoh skenarionya. Nah, kemudian kalian mengujikan tasknya ini bisa banyak. Ini task pertama misalkan bagaimana Anda memulai sesuai dengan rekomendasi teman Anda gitu. Kemudian nanti kalian mungkin punya task kedua, task ketiga, empat, dan seterusnya. Nah, ini mungkin akan lebih spesifik ke fitur-fitur tertentu gitu ya. Jadi ini tergantung kalian itu mau ngetes apa sih pada usability testing ini. Nah, tas-tas ini dalam penulisannya ada tipsnya. Yang pertama adalah buat sebuah task yang realistik. Jadi jangan bikin task yang terlalu apa ya, fiktif gitu ya. Sehingga usernya itu malah menjawabnya juga tidak sesuai dengan apa yang mereka akan jalankan di dunia nyata, seperti itu. Kemudian yang kedua, make the task actionable. Jadi buat tas-tas itu beneran bisa dilakukan oleh user gitu. Nah, yang ketiga adalah avoid giving clues and describing steps. Jadi kalian sebagai tester jangan memberikan pengarahan kepada usernya. Kalau sekiranya user itu ternyata bingung, mereka ada hal-hal yang kurang jelas gitu ya, atau mereka nggak tahu harus ngapain, nah yang harus kalian lakukan adalah kalian bertanya, eee, "Menurut Anda gimana?" Gitu ya. Kalian buka dulu gitu ya, "Menurut kamu gimana?" Mungkin mereka sebenarnya cuma ragu, jangan-jangan yang saya pilih ini langkahnya nggak benar gitu. Atau kalau memang mereka nggak bisa gitu ya, tanya kenapa, mengapa Anda, mmm, menganggap fitur ini tidak bisa digunakan atau seperti apa gitu ya. Kalian pokoknya tanyain kenapa, eee, daripada kalian memberikan apa namanya, petunjuk gitu ya. Jadi tolong dihindari untuk memberikan petunjuk kalau user emang nggak bisa, oke, gitu ya. Jadi kita nggak paksain untuk user supaya bisa menjalankan task tersebut, tapi kita tanyain kenapa dan apa yang ada di pikirannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu post test questionnaire, ini di sini kita kayak merefleksikan kembali apa yang sudah dilakukan oleh user, gitu. Jadi kita bisa tanya, "Do you feel the system is usable?" Ya mungkin ini ditranslate dalam bahasa Indonesia kalau kalian, ngetesnya ke orang Indonesia ya gitu. Apakah Anda merasa sistem ini bisa digunakan gitu ya atau mudah digunakan? Kemudian kalian bisa tanya juga apa yang, menyebalkan dari sistem ini? Apa kesulitan yang Anda temui gitu ya? Tapi kalian juga nggak ngomongin yang negatif terus gitu. Kalian juga bisa menanyakan hal-hal yang positif seperti, apa sih, strength, what are the strength of the system gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa bertanya tentang, opini mereka untuk memperbaiki sistem ini gitu ya. In your opinion, how could the system be improved? Gimana caranya kita memperbaiki sistem? Kemudian kalian juga bisa tanya, ada nggak sih fungsi yang nggak bisa nggak pernah dipakai gitu ya? Apakah ini harus dihilangkan gitu ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Yang terakhir kalian juga bisa, menutup sesi usability testing dengan menanyakan, apakah ada yang kita belum bahas yang Anda mau tambahkan? Nah, seperti itu supaya kita nggak, terlalu ini ya, kita yang mengarahkan gitu. Barangkali user itu punya satu opini yang dia belum bisa katakan karena kita emang belum tanya gitu ya. Jadi kita tutup dengan pertanyaan seperti ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk post test questionnaire di mana kalian lebih ke refleksi tentang apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan evaluation task. Oke, nah ini asking questions ya, open-ended question dan seterusnya ini saya rasa teman-teman sudah paham, kita skip aja. Oh iya, apa namanya, kita di sini menggunakan yang namanya teknik think aloud gitu ya, di mana, kita itu minta user itu memverbalize gitu ya. Jadi
dia itu mengatakan apa yang mereka pikirkan gitu. Jadi sambil mereka melakukan tugasnya, sambil diomongin gitu, "Oh, saya kayaknya kalau mau beli sepatu harga 2 juta di e-commerce, kayaknya saya mau masuk ke kategori aja deh," gitu ya. Kemudian mungkin mereka scroll gitu ya. Kemudian saya scroll, "Oh, kayaknya kalau sepatu yang saya suka ada di kategori ini," gitu ya. "Oh, kayaknya saya mau cari berdasarkan brand-nya sehingga saya pencet filter," gitu ya. Jadi kalian sebisa mungkin juga mengajak user supaya dia menjelaskan apa sih yang sedang mereka lakukan, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk usability testing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.